Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Muhammad hadal kitab Sayyid Abdul Rahman Al-Sya'rani wa ila hadrati Asy-Syaikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Minahus Saniyah yang pada kesempatan yang lalu kita baru di Muqaddimah. Kitab Minahus Saniyah, kitab yang berisikan tentang banyak wasiat-wasiat dari para ulama, terutama adalah Syekh Nabi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli, yang salah satu ulama yang ma'rifat billah. Insyaallah wasiat-wasiatnya sungguh cukup luar biasa ya buat penataan hati kita dan juga untuk peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mardhah maupun ibadah ghairul mardhah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah ya sekedar mengenal secara singkat pada isi kitab ini. Sebetulnya hampir sama dengan isi kitab Wasiatul Mustafa ya, tapi ini lebih ke kalau Wasiatul Mustafa itu kan lebih sebenarnya agak umum, kalau ini lebih condong ke olah hati sekaligus ma'rifatullah. Ya, mudah-mudahan dengan kita sedikit membaca isi dari kitab ini, mudah-mudahan akan menambah wawasan atau keilmuan kita, agar kita jauh lebih baik dalam kita melakukan aktivitas ibadah. Sebagai wasiat yang pertama, sebagaimana yang sudah secara singkat kemarin kita sampaikan, bahwa wasiat pertama dari Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli, beliau mengawalinya dengan masalah tentang taubat ya. Tentang taubat sudah kita sampaikan kemarin pada pertama-tama, dan taubat itu ada beberapa tahapan yang sudah kita secara singkat juga disampaikan ya, bahwa awal wasiatu, awal wasiat yang pertama yang beliau sampaikan kepada kita ya, sebagai hamba Allah, itu kita hendaklah kita itu senantiasa istiqomah dalam bertaubat pada Allah. Arti istiqomah di sini adalah ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, melakukan dosa, dengan bersegera kita bertaubat pada Allah. Setelah itu kita bertekad untuk tidak mengulangi. Artinya kita menjaga supaya kita tidak terjerumus pada lubang yang sama. Jadi istiqomah. Ketika kita istiqomah di dalam bertaubat ini, insya Allah hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukan aktivitas kebaikan, amal soleh, atau melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, itu akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan kita akan dijauhkan dari atau terhindar dari sesuatu yang sifatnya
lagha, yang sifatnya lalai, atau sesuatu yang membuat dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu kalau kita istiqomah di dalam bertaubat. Lalu apa sih tahapan-tahapan taubat yang mau di sini? Bukan cara ya, bukan cara taubat, tetapi sesuatu yang mestinya kita taubati, yang sesuatu yang mestinya kita memohonkan ampun pada Allah, bertaubat, yaitu ada beberapa ya. Untuk tahapan permulaan itu ada beberapa yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama minal kabair, bertaubat dari dosa besar. Kemudian yang kedua minas shaghair, bertaubat dari dosa kecil. Yang kemudian setelah kita bertaubat dari dosa kecil, kita bertaubat dari al-makruhat, sesuatu yang dibenci oleh Allah atau sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah, kita pun ada tuntutan untuk bertaubat dari apa? Dari anggapan bahwa kita adalah orang baik. Meskipun kita memang sebetulnya bukan orang tidak baik, tapi orang baik. Tapi jangan menganggap bahwa kita adalah merasa sudah menjadi orang baik. Nah, ketika sudah dalam tahapan ini, kita butuh ada taubat selanjutnya, yaitu taubat dari kita masuk ke dalam sesuatu yang menghindarkan dari sesuatu yang lebih utama. Artinya kita akan memilih sesuatu yang tidak utama tapi meninggalkan sesuatu yang utama. Itu tahapan-tahapan kita taubat sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian tahapan taubat berikutnya adalah kita menghindari dari anggapan bahwa kita adalah kekasih Allah, jadi waliullah. Masa mungkin karena kesolehan kita, karena kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah, dan semua kebaikan sudah kita lakukan dan kita merasa sebagai kekasih Allah. Nah, kita bertaubat dari itu. Jadi tahapan-tahapan taubat. Kemudian bertaubat dari anggapan bahwa kita sudah benar taubatnya, tapi taubatan kita sudah merasa taubat itu benar menurut kita. Yang terakhir yaitu kita bertaubat dari setiap kerentek hati, ya, dari kerentek hati ada kerentekan hati yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya ada kerentek hati kita, ada niatan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, apapun itu bentuknya. Nah, kita bertaubat dari ini adalah taubat permulaan. Taubat permulaan. Sedangkan puncak dari taubat itu sendiri puncaknya adalah kita bertaubat dari melakukan sesuatu yang lalai. Artinya ketika kita tidak bermusyahadah, kita tidak mengingat Allah walaupun hanya sesaat, kemudian kita ingat Allah, nah kita bertobat, beristighfar, ya Allah tadi saya lupa. Artinya bahwa setiap perilaku kita, amalia kita, semuanya itu sandarkan pada Allah. Hatta kita minum, ya, hatta kita minum ada sesuatu yang mubah. Nah, ketika kita minum, kita pun tetap harus ingat Allah. Bagaimana kita ingat Allah ketika kita minum, kita tidak lupa baca bismillah. Kalau kita lupa ketika kita meminum sesuatu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita tadi habis baca bismillah, artinya kita berarti lupa Allah, ya. Maka kita pun segera mungkin untuk baca bismillah. Tentunya bismillah juga tidak sama bismillah yang kita baca sebelumnya, ya. Dengan bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau kita lalai, ini adalah bagian daripada puncak taubat, ya, puncak taubat. Ya, yang demikian ini sesuatu yang ringan, tetapi
menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba-hamba yang benar-benar terjaga dari lalainya diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai taubat yang pertama, yaitu taubat pertama adalah taubat dari dosa besar. Itu ya pasti setiap manusia meskipun tidak melakukan dosa besar, tetapi ada potensi melakukan dosa besar yang mungkin tidak kita sadari. Ya, kalau dalam kitab Muhadzab itu yang dosa besar itu nyampe ada 70 macam dosa besar. Tapi ada dosa besar yang tingkatannya itu sangat besar ya, artinya yang sudah dimaklumi oleh setiap manusia, setiap dari kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu ada 7 ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as'al maubiqati. Qala ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Kemudian wa aklur riba, wa aklu malal yatim, wa tawala yaumaz zahfi, wa qadful muhsanatil mu'minat. Ada 7 dosa besar yang mestinya kita kenali ya, supaya kita bisa terhindar dari hal itu. Di antaranya adalah yang pertama, dosa besar itu adalah asyirku ya, asyirku billah, syirik ya. Ini dosa terbesar, ini sudah mafhum ya, bahwa dosa terbesar dari dosa-dosa yang lain adalah syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya sebesar apapun, seluas apapun dosanya, kecuali dosa syirik. Maka dosa syirik ini adalah dosa yang mestinya harus senantiasa kita taubati. Artinya apa? Bisa jadi kesyirikan itu terbetik dalam hati, tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan. Hatta kita tengah melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan sholat, karena syirik itu ya ada apa? Kita melakukan syirik itu ada di hati ya. Kita tidak bisa melarang berbuat syirik itu dari secara fisik ya, karena sebagian besar daripada orang-orang yang kadang salah paham, ada kalanya orang di luar kita, kalau kita ziarah ke makam, biasanya di orang-orang di luar kita menyatakan berarti itu syirik. Karena mereka menganggap bahwa ketika kita bicara ke ziarah kubur, kita meminta sesuatu kepada ahli kubur. Anggapan mereka seperti itu. Maka dikatakan orang ziarah kubur disirik-sirikan. Padahal belum tentu ya, karena niat atau isi hati manusia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita sendiri. Nah, maka setiap amal yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu, maka niatkan semata-mata hanya karena Allah. Maka di dalam hati kita harus ditanamkan tauhid yang kuat. Apapun amalan apapun yang kita lakukan, amalan kecil apapun, baik yang tampak oleh manusia merupakan amal baik, ketika kita salah niat, salah tujuan, maka itu bisa menjadikan sebuah kesyirikan. Maka kita sangat-sangat dianjurkan setiap waktu untuk senantiasa beristighfar pada Allah, agar kita terhindar dari dosa ini, dosa syirik yang mungkin kesyirikan ini bisa jadi kita lakukan tapi kita tanpa sadari. Maka kita tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan kedekatan dengan Allah ketika kita itu dalam hati kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang suci yang dekat dengan Allah.
Padahal di balik itu barangkali ada sesuatu perilaku kita atau etikot kita yang menjadikan kita itu tergolong orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Nah, maka kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita senantiasa bertaubat, maka dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, apalagi dosa syirik, maka Allah ampuni. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi nafas masih di kerongkongan kita, artinya kita masih bisa bertaubat sebelum ajal menjemput. Tetapi kita sedang sudah sekarat, kita sudah masih melakukan kesyirikan, artinya kita tidak bertaubat pada Allah, maka itu sesuatu yang membahayakan diri kita. Dalam hal ini adalah kita nanti tergolong jadi orang-orang yang musyrik. Itu dosa besar, yaitu syirik. Kemudian sihir, nah, sihir juga merupakan dosa besar. Karena sihir itu bisa dipelajari. Sebagaimana yang apa namanya yang sekarang ini di media ya, di YouTube itu banyak dari apa namanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan mempelajari ilmu itu dipergunakan untuk merugikan orang lain dan semakin jauh kepada Allah. Ya mungkin kita mungkin kenal yang mana Gus Nur Syams. Beliau itu seorang ahli hikmah juga ya, ibaratnya punya kelebihan lah. Dia memberantas para dukun-dukun yang berada di Indonesia, terutama yang memang terjangkau oleh beliau. Itu selalu memberantas mereka para dukun yang belajar ilmu sihir, karena sihir ini kalau dipelajari tidak ada tujuannya kecuali untuk mencelakai orang, yaitu untuk menyantet dan sebagainya, karena kerjasamanya dengan iblis, dengan setan. Ini banyak gus-gus yang ada di Indonesia, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sedang gencar-gencarnya memberantas mereka, bahkan sampai ada yang sampai meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini sihir apapun bentuknya tetap merupakan bagian daripada dosa besar. Waqatlun nafsi, kemudian yang ketiga adalah dosa membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali membunuh dengan cara yang hak. Jadi membunuh manusia itu juga merupakan dosa besar. Karena itu membunuh yang tanpa adanya alasan-alasan yang benar. Membunuh karena mungkin permusuhan, karena mungkin perselisihan, karena persaingan bisnis dan sebagainya, sehingga menimbulkan kedengkian dan sebagainya, tidak mau tersaing dan sebagainya, sehingga adanya permusuhan dengan membunuh. Atau membunuh ya sebagaimana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, di media-media itu banyak sekali, sangat mudah membunuh. Itu membunuh manusia, satu manusia itu seperti ya membunuh manusia sedunia. Nah, ini dosa besar. Maka membunuh dosa hukuman bunuh pun berat ya. Nah, bunuh maka hukumannya juga dibunuh. Kalau menurut hukum syariat gitu ya, dipancung kalau di Arab Saudi sana. Nah, ini dosa besar. Nah, kita jangan sampai melakukan hal yang demikian. Ya, kemudian memakan harta riba, atur riba. Ini juga sering ya, sangat gemar sekali sering kita dengar di media kita tentang terkait dengan riba. Ya, tapi kita nggak akan bahas yang lebih jauh karena ini adalah butuh ilmu tersendiri. Artinya kita sebisa mungkin menghindari riba. Ya, kita meminjamkan uang 10.000 ya kembali 10.000, jangan lebih dari itu. Ya, karena kalau ada saudara kita yang butuh uang, kemudian kita meminjamkan uang dengan syarat
nanti ketika mengembalikan ada lebihnya misalnya. Nah itu kelebihannya itu adalah riba. Nah kita hindari itu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ya ada bank-bank utuk gitu ya, bank-bank keliling dan sebagainya. Itu ada riba, kita hindari itu. Karena riba itu ya kalau kita bahas secara detail itu ya memang sangat-sangat ya mungkin butuh waktu lama ya riba. Intinya kita berhati-hati dengan harta kita. Maka ketika kita butuh uang, maka ya sebisa mungkin kita pinjam pada orang yang amanah, artinya yang tidak ya macam-macam lah ya. Pinjamnya 1 juta ya kembalinya 1 juta. Kalau lebih dari itu riba. Maka itu tidak diperkenankan oleh syariat. Beda halnya kalau kita di awal tidak ada kesepakatan, artinya kita pinjam sekian 1 juta, kemudian orang yang meminjam merasa ada merasa dibantu, kemudian dilebihkan, itu lain lagi ya. Lain lagi. Oh ini terima kasih Pak ini nggak dibantu, nih ada tambahan ya buat jajan anak-anak, itu boleh nggak apa-apa ya, karena di awal tidak ada kesepakatan untuk transaksi di awal ya, jadi akadnya tidak ada, maka itu bagian daripada riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, ini juga luar biasa, bukan dosa besar juga. Ketika kita punya saudara mungkin ya, punya ponakan, terus ponakan kita kebetulan orang tuanya orang kaya, punya peninggalan harta, kemudian kita sebagai saudara ingin membantu anak-anak yang masih kecil, tetapi di balik itu ada maksud ya. Kita mengolah hartanya, tapi harta itu tidak diberikan pada anak yatim, keuntungan untuk diri kita sendiri misalnya. Kita memakan harta anak yatim, nah, itu juga bagian daripada dosa besar. Maka kita mesti bertaubat dari hal yang demikian. Termasuk kita mesti bertaubat dari dosa durhaka kepada orang tua ya. Durhaka kepada orang tua dan merupakan dosa besar juga ya, mungkin tanpa sadar kita juga melakukan hal itu mungkin ya. Barangkali kita karena itu hidup di perantauan, ketika kita masih di desa kita disayang-sayang oleh orang tua, ketika sekolah dibiayai, mau merantau juga kita merampok orang tua kita ya, minta duit banyak untuk bekal di perantauan. Pas kita jadi orang sukses di perantauan, kita lupa orang tua kita di kampung ya. Kita lupa semuanya. Ingat kalau kita lagi butuh saja. Itu juga bagian daripada durhaka, apalagi kita tidak pernah mendoakan orang tua kita. Nah, maka hati-hati dengan hal ini, dan kita senantiasa bertobat pada Allah ya, dengan cara-cara yang disyariatkan. Kemudian waqatul muhsanatil mukminat, dosa besar juga yaitu kita menuduh orang mukmin melakukan zina ya. Jadi kita hanya karena kita melihat ada orang jalan bareng masuk rumah, terus kita menuduh dia telah berbuat zina ya. Karena dia orang baik dan belum tentu dia orang lain. Kalau kita menuduh orang berbuat zina ya, itu merupakan bagian daripada dosa besar. Karena dalam Islam juga tidak semudah itu ya, kita memberikan tuduhan dan menghukum orang telah berbuat zina atau apa, karena butuh ya, kalau pernikahan itu butuh hanya 2 saksi. Kalau untuk tuduhan perzinahan itu butuh 4 saksi, itu pun tidak mudah. Maka kita tidak boleh dalam diri kita berprasangka tidak baik terhadap orang lain, terhadap orang mukmin ya. Meskipun secara fisik, secara lahir, secara lahiriah ada potensi ke arah sana, tetapi jangan buru-buru kita menuduh orang untuk melakukan zina ya. Ini karena dosa besar. Kalau dosa besar ya gimana ya, maka kita hindari hal ini agar kita terselamatkan dari dosa besar ini. Insya Allah manakala kita bertaubat, setiap waktu bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar ini, meskipun kita tidak secara langsung, artinya secara terang-terangan melakukan, barangkali di balik perbuatan kita, ucapan kita, ataupun apapun yang kita lakukan termasuk ke bagian ini, maka kita jangan lupa senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dan kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagian permulaan daripada taubat di awal, itu menghindari
bertaubat dari dosa besar. Yang berikutnya insya Allah pada kesempatan lain kita sampaikan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dan kita terhindar dari dosa-dosa besar dan kita mudah hati kita terdorong untuk senantiasa bertobat pada Allah, tidak merasa sudah suci, sudah baik, sudah menjadi orang yang ahli ibadah terus kita merasa tidak perlu bertaubat. Kita harus setiap waktu harus senantiasa bertaubat. Minimal kita diajarkan oleh agama kita, setiap waktu, setiap kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita senantiasa beristighfar. Itu bagian daripada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti kita sampaikan. Semoga Allah panjangkan umur kita dan siapa yang siap. Kurang maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, in uridu illa al-islahal mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.